Al-Fatihah. Ini membaca Basul Masail lama juga ini. Basul Masail Senin 23 Syawal 1441 Hijriah, 15 Juni 2020 Masehi. Masail tahun 2014 2015 mengenai memakai rambut palsu. Bagaimanakah hukum memakai rambut palsu bagi orang yang botak? Orang botak memakai rambut palsu. Jawab, diperinci. Jika rambut tersebut dibuat dari rambut manusia atau rambut yang najis, maka hukumnya haram. Jika rambut tersebut dibuat dari bahan selain rambut manusia atau rambut yang najis, maka jika yang memakai seorang wanita yang tidak bersuami, maka haram. Jika yang memakai wanita yang punya suami dan mendapatkan izin dari suaminya, maka boleh. Kalau tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka haram. Nah, kalau laki-laki ya haram, nggak boleh, sama saja, karena bukan wanita. Karena sebetulnya ini barang seperti ini ada semacam penipuan. Tetapi kalau wanita itu sudah punya suami itu, terus suaminya pengen rambutnya itu dia mengizini, dengan begitu malah suaminya tambah seneng apa gimana begitu, itu boleh itu. Tapi kalau suaminya nggak ngizini ya nggak boleh. Jadi kalau sudah orang wanita itu kalau sudah punya suami terus diizini suaminya, itu jadi longgar masalah berhias ini. Jadi longgar. Jadi itu pun harus di bawah izinnya suami. Nafkah untuk istri dan ibu kandung. Nafkah untuk istri dan ibu kandung. Ada seorang suami yang berpenghasilan tidak tetap. Akan tetapi kalau ia mendapatkan gaji, maka ia lebih mengutamakan memberi nafkah kepada ibunya daripada istrinya. Misalnya gajinya 500.000, maka istrinya diberi 200.000, sedangkan ibunya diberi 300.000. Bolehkah istri minta cerai dengan alasan tersebut? Jawab, kalau wanita tersebut, istri tersebut masih mendapatkan minimal nafkah, maka ia tidak boleh minta cerai. Ukuran minimal nafkah adalah beras setiap hari 6 on, 1 mud. Lauk pauk menurut kebiasaan tempat tersebut, tempe misalnya. Kalau orang sini ya tempe lah. Pakaian selama setahun 2 kali, musim panas, musim dingin. 2 musim misalnya. Catatan seorang anak meskipun sudah mempunyai istri, ia masih berkewajiban. Ini diperhatikan ya. Seorang anak meskipun sudah mempunyai istri, ia masih berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya yang fakir. Kadang-kadang ini ya dalam rumah tangga itu istri itu suka bersaing sama mertua. Itu memang begitu, namanya wanita. Makanya kalau orang itu berumah tangga itu sebaiknya tidak satu rumah antara seorang menantu wanita dan seorang istri. Lebih baik itu pisah rumah. Kalau enggak nanti jadi permasalahan. Banyak masalah-masalah dikarenakan satu rumah itu. Biasanya yang enggak terima sana, kata sini, akhirnya timbul hasad sana, hasad sini. Nah, namanya laki-laki juga bingung itu. Ini ibunya, istrinya, ibunya atau istrinya. Maunya istrinya, pokoknya ini suamiku untuk aku semuanya. Maunya ibunya, ini anakku, yang melahirkan anak ini adalah aku, ini punya aku. Nah, jadi gimana lagi? Bingung nanti akhirnya anak laki-lakinya. Tapi kalau nanti agak berjauhan, itu tidak saling tahu.
ketika tidak saling tahu, sing anaknya memberi nafkah kepada ibunya, juga istrinya nggak tahu. Nah, anaknya memberi nafkah ke istrinya, ibunya nggak tahu, tidak saling tahu, begitu lah itu akan jadi adem malahan. Makanya kadang-kadang suami itu harus pinter-pinter. Kalau suami itu nggak pinter itu, lah gimana? Aku kan ya harus jujur. Jujur itu kan masuk surga, bohong itu masuk neraka. Ya lihat-lihat, lihat-lihat. Kalau kamu bohong, terus nanti kamu masalah keluargamu, nerakamu sudah datang duluan. Berantem terus di keluarga ya kayak di neraka aja lah. Kadang-kadang itu bohong itu ada pahalanya juga. Bohong dalam pahala di antara adalah islahu dzatil bain. Bohong tetapi untuk merukunkan kedua orang yang berselisih itu boleh bohong. Jadi, ya. Akad nikah melalui HP atau telepon. Masail tahun 2016-2017 ini. Pertanyaan, bagaimanakah hukum akad nikah melalui HP atau telepon? Jawab, tidak sah. Karena dalam akad nikah, suami, saksi, dan wali dari mempelai wanita harus hadir bertatap muka dalam satu majelis. Nah ini majelisnya majelis maya loh. Maya semuanya tuh. Orang dari sana dari sini itu bukan satu majelis itu. Itu makanya kadang-kadang itu saking kebiasaannya itu nonton televisi itu kayak nonton sepak bola, perasaan sudah masuk ikut di sananya, di lapangannya sana itu. Nah, demikian juga akhirnya nikah juga begitu, dibukakan komputer tampak jelas atau lewat HP jelas wajahnya sana, wajahnya sini, sangat satu sama lain sama melihat rumah sana dalam satu majelis. Itu bukan satu majelis itu. Ada layar masing-masing juga. Adapun solusinya adalah dengan taukil, kan mudah saja itu seperti itu dengan diwakilkan. Tulis surat itu diwakilkan, kan surat bisa surat elektronik juga, SMS atau apa itu, diwakilkan kepada Tuhan supaya yang ini bisa. Kenapa harus pakai HP? Biar live gitu, masalahnya Pak, live itu apa tuh? Itu pas nanti nggak sah. Kalau mau live itu bukan itu live-livean, itu live betul itu. Live betul, kalau betulan itu ya harus datang, memang nyata semuanya hadir. 4. Solusi wali nikah di luar negeri. Wali nikah di luar negeri. Ada seorang wanita akan menikah sedangkan ayahnya berada di luar negeri dan ia tidak mau menghadiri acara pernikahan anaknya tersebut. Yang mudah aja tadi seperti tadi juga, taukil. Siapakah akan menjadi wali nikah atas wanita tersebut? Yang berhak menikahkan adalah wakil dari ayah. Wakil dari ayah wanita tersebut. Kalau tidak ada ayahnya, kalau tidak ada atau ayahnya tidak mau mewakilkan, maka yang berhak menikahkan adalah sultan atau wakilnya sultan. Insyaallah ya KUA ini sudah menjadi wakilnya sultan. Jadi begitu caranya. Ada kadang-kadang orang tua itu nggak mau menikahkan, sedangkan anaknya ini caranya jual dan anaknya sudah ngempet nggak karu-karuan. Nikahkan aku gitu. Nah, orang tuanya nggak mau. Gimana seperti itu? Ya, itu diserahkan kepada sultan aja. Pergi ke sultan atau wakilnya sultan yaitu KUA. Nanti sana yang menikahkan. Dan tapi kalau sebaiknya orang tua itu ya harus paham ya. Namanya anak itu kalau dipaksa-paksa sudah pengen menikah sama seseorang, terus kemudian itu mojok nggak boleh ya, nggak boleh loh, dia itu juga nggak ngerti gantinya juga nggak ada, pokoknya nggak boleh juga nggak menjaga dan sudah keluyuran bareng juga lah. Kalau sudah seperti ini berbahaya, maka yang cepat-cepat dinikahkan biar halal. Dan nanti kalau ternyata setelah nikah itu terus nggak seneng ya cerai.
Nikah sama yang lain lagi. Wong nikah boleh, cerai boleh aja lah. Kan begitu. Orang agama itu sebetulnya mudah aja, dengan nggak usah susah-susah. Tapi orang itu kalau sudah apa-apa itu jangan mudah-mudah ya. Lagi masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, semua dicoba-coba seperti itu. Lama-kelamaan seluruh perusahaan tidak akan menerima kamu. Seperti kamu kalau nikah cerai. Lagi seluruh wali-wali wanita tidak mau menikahkan anaknya sama kamu. Jangan, itu orang gila itu. Kalau bapaknya bisa taukel kepada orang yang hadir, baik melalui telepon atau surat, maka hendaknya taukel saja. Jika tidak, maka yang menikahkan adalah kau. Taukel aja, bisa, mudah. 5. Wakilnya wali tidak menyebutkan nama orang tua dari mempelai wanita. Nama orang tua, ya udah. Ada seorang yang akan menikahkan adiknya, sebut saja Aisyah. Ia taukel kepada seorang ustadz untuk menikahkan adiknya. Dalam akad pernikahan, si wakil hanya menyebutkan nama wanita tersebut tanpa menyebutkan nama orang tuanya. Saya nikahkan Aisyah dengan fulan, begitu saja. Apakah sudah mencukupi akad ijab yang diucapkan oleh wakil dengan tanpa menyebutkan nama orang tua atau nama wali dari mempelai wanita? Jawab, sudah mencukupi dan sudah sah, dengan syarat calon suami dan wakilnya wali meniatkan bahwa Aisyah yang dimaksud adalah Aisyah mempelai wanita yang diwakilkan kepadanya, bukan Aisyah yang lainnya. Jadi kalau orang itu sudah mewakilkan kamu untuk menikahkan anaknya, kemudian kamu menikahkannya angkah tukang Aisyah, gak usah kamu binta, gak usah kamu kasih binta atau binti atau bintu, gak usah kamu kasih, itu sebetulnya sudah sah, kan sudah kamu, yang kamu maksud adalah Aisyahnya Pak Fulan itu loh maksudnya itu. Paham tuh? Karena ini nyata itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa salih baina qulubihim wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.